Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, saya rindu memberikan satu renungan buat Bapak Ibu Saudara, buat jadi bahan perenungan kita dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, ayat yang sudah sangat terkenal dan sangat familiar kepada kita anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, ayat yang sangat luar biasa dan ayat yang kita kenal dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, ayat yang begitu sangat memberkati kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya dari ayat inilah iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus mulai bertumbuh. Puji Tuhan, judul kita pada hari ini adalah Perfect Love atau kasih yang sempurna. Puji Tuhan, berbicara tentang kasih sangat luas ya Bapak Ibu Saudara. Ada kasih dari orang tua, keluarga, teman, sahabat, ataupun kekasih. Tetapi kasih yang sempurna hanya kita dapat dalam satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Menyadari kasih Tuhan yang begitu besar lewat pengorbanannya untuk menyelamatkan kita, kita seharusnya sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang diselamatkan memiliki respon untuk berani melakukan sesuatu karena kita telah menerima sesuatu yang berharga, berarti, dan sesuatu yang tidak dapat kita balas sampai kapanpun itu. Apa bentuk kasih Tuhan yang sempurna bagi kita? Salah satu bukti kasih Tuhan yang sempurna adalah pengorbanan. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan kasihnya yang sempurna pada kita. Tidak ada seorang pun yang mau berkorban demi membela kesalahan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasihnya yang sempurna yang sangat besar, dia bahkan rela meninggalkan kemuliaannya dan mati di atas kayu salib untuk memenangkan kita atas dosa. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus di sini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tindakan Tuhan Yesus yang begitu mulia demi dia memenangkan kita atas dosa membuat saya dan saudara ada sampai saat hari ini. Puji Tuhan, saya berikan ilustrasi. Ada seorang bapak. Dia adalah seorang yang bekerja penjaga pintu gerbang rel kereta api. Dan juga dia bekerja sebagai seorang penjaga jembatan di rel kereta api. Nah, pada satu ketika dia sedang menaikkan pintu gerbang kereta api, atau dia sedang menaikkan jembatan yang menghalangi kereta api. Tetapi pada waktu itu dia memiliki seorang anak yang berusia 5 tahun. Anaknya itu bermain-main di pinggir sungai kemudian terjatuh. Dia dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Dia melihat anaknya yang dalam air dalam keadaan yang panik akan tenggelam, tetapi dia sementara bekerja untuk menyelamatkan ratusan orang yang ada di kereta. Nah, ini adalah pilihan yang sulit bagi bapak tersebut. Dan dari ilustrasi ini kita bisa belajar bagaimana tindakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya untuk menolong kita. Dia berkorban, bahkan merelakan, mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan dan dimenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, apa respon kita yang telah menerima kasih Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup kita? Sebagai anak Tuhan, kita harus berespon, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, untuk merespon kasih Tuhan yang sempurna lewat pengorbanannya, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kadang untuk menyenangkan hati Tuhan, kita merasa tidak layak, tidak berani, bahkan tidak mau merespon untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan di sana, "Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Ketika kita mulai berani merespon apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kasih Tuhan yang kita selalu rasakan, marilah kita berani untuk merespon. Tidak usah takut, tidak usah merasa tidak layak atau apapun itu hal-hal yang membuat kita tidak berani. Tapi kita di sini dijanjikan dengan satu janji yang pasti, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk merespon kasih Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan dan tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan. Untuk mempersembahkan hidup, Tuhan tidak memasang target kita harus melakukan ini dan itu, tetapi kita dituntut melakukan segala sesuatu di atas dasar kasih. Yang penting dengan segenap hati dan atas dasar kasih. Ingat, ada potensi dalam diri kita untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat ada satu ilustrasi tentang seekor singa. Singa bukanlah binatang terbesar, dia bukanlah binatang tercepat, tetapi singa dijuluki dengan si raja hutan. Kenapa dia bisa dijuluki dengan raja hutan itu? Karena dia memiliki potensi dalam dirinya, karena dia memiliki sesuatu yang tidak ada di binatang-binatang lain, sehingga dia diberikan satu nama, yaitu raja hutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari singa ini, ketika dia melihat gajah, dia melihat makanan, tetapi gajah melihat singa, dia akan lari ketakutan, karena berbeda potensi. Dan itu yang saya maksudkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita memiliki potensi masing-masing. Ada potensi yang Tuhan taruh. Kita telah tahu kasih Tuhan yang sempurna lewat pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Responilah itu. Berikan feedback kepada Tuhan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat tubuh kita. Sadari Tuhan menaruh potensi dan pada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ingat, bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi perenungan bagi kita bahwa ketika kita sadar bahwa kita menerima kasih Tuhan yang sempurna, kita pasti sebagai anak-anak Tuhan yang mau merespon, akan ada selalu jalan. Tuhan selalu membuka jalan dan ada upah. Setiap hal yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, semuanya tidak sia-sia, semuanya Tuhan perhitungkan. Tetap semangat dan mari kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dan nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya hidup kami ada tetap terus dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami mau bertindak, kami mau merespon, dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi, dan pimpin hidup kami. Taruh potensi-potensi kami Tuhan, perlebar luas apa yang menjadi pekerjaan kami Bapa, dan jadikan kami berkat dimanapun kami pergi dan berada. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang juru selamat kasih jiwa kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, oh tapi penyelamat